Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut 3 berita utama hari ini. 2025 bendera Indonesia terpasang di sepanjang jalan menuju pesisir pantai selatan Purworejo. Mengais rezeki 17-an dari jasa sewa baju adat. Momen Ketua DPR RI bernyanyi hingga anggotanya berjoget mewarnai sidang tahunan MPR DPR DPD. Rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat lalu, Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan terkait rancangan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2026. Namun, sebelum itu Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menyampaikan teguran politik untuk pemerintah. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Jumat siang tiba di ruang rapat paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta untuk menyampaikan pidato kenegaraan pertama pada rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya saat membuka rapat paripurna DPR RI, Ketua DPR Puan Maharani meminta izin kepada Presiden untuk menyampaikan teguran politik apabila kinerja pemerintah tak berjalan seperti yang diharapkan. Izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI. Sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Asta Cita dapat terlaksana dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Puan juga mengingatkan kondisi dan situasi global yang tidak menentu mempengaruhi gerak perekonomian global. Untuk itu, pemerintah diminta menyusun rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2026 secara hati-hati. Di hadapan 473 anggota DPR yang hadir, penyampaian RUU APBN tahun 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya siang ini. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata. Pemerataan pembangunan kita lakukan dari Sabang sampai Merauke. 10 bulan pertama ini kita semua bekerja keras. Bersatu padu mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis, penuh ketidakpastian. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Usai menyampaikan pidato kenegaraan, rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN beserta nota keuangan oleh Ketua DPR, Presiden, serta Ketua DPD RI. Tim Liputan melaporkan. Dalam pidato Presiden Prabowo terkait capaian kerja selama 299 hari, disebutkan jika pemerintah cukup optimis atas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026. Namun pertanyaannya, apakah target pemerintah terrealisasi di tengah berbagai gejolak ekonomi dunia? Ini pendapat salah satu ekonom. Jadi di 2026 harusnya bagaimana mendrive ekonomi untuk mendorong perbaikan daya beli masyarakat melalui apa? Pertama, kalau profesional itu penyerapan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, kalau misalnya kita bicara usaha, ya berbisnis, maka investasi yang harus digenjot. Jadi realisasi investasi yang dicatat oleh Indef sejauh ini seperti apa? PR-nya apa? Nah, investasi itu erat kaitan dengan tentu saja
industri-industri yang dibangun oleh PMA maupun PMDN ya, yang memang betul-betul secara real menyerap tenaga kerja yang banyak. Oke. Ya, karena begini, memang challenging ya, banyak sekali para investor yang kemudian mereka memperlambat usaha skala usahanya. Akibat apa? Ya tadi ekonomi global itu. Karena marketnya sekarang kan sangat, apalagi ada resiprokal misalnya, kalau misalnya ekspor ke Amerika, dan Amerika kan menjadi negara kedua terbesar ekspor kita. Ya, dan tentu itu semakin bersaing kan. Nah, untuk itu maka investasi yang seperti apa? Investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendatangkan investor di sektor real, ya, sektor-sektor yang padat karya, ya selain padat modal, selain padat modal maupun padat karya. Itu saya kira menjadi catatan utama ya di dalam mendrive ekonomi kita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi kritik dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Dasko mengatakan kritik dari masyarakat adalah keresahan yang diterima DPR dan disampaikan ke pemerintah. Dalam sidang tahunan MPR RI, Puan Maharani menyinggung soal keresahan masyarakat yang disampaikan melalui fenomena Indonesia gelap hingga bendera One Piece. Menurut Dasko, kritikan yang disampaikan Puan tersebut adalah keresahan yang diterima oleh DPR. Sehingga di momen sidang tahunan MPR, DPR menyampaikan keresahan rakyat kepada pemerintah. Ya, bahwa itu kan penyampaian aspirasi yang ada ke DPR. Nah, sehingga tadi disampaikan Mbak Puan bahwa keresahan, aspirasi itu diterima oleh DPR untuk dilanjutkan kepada pemerintah, dan tentunya diminta juga pemerintah untuk menangkap aspirasi dari masyarakat itu untuk perbaikan-perbaikan tentunya ke depan. Demikian. Selain mengkritik pemerintah, Ketua DPR Puan Maharani juga bernyanyi dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI 2025. Anggota DPRD juga berjoget bersama. Semua terangkum dalam tayangan berikut. Keterwakilan perempuan di DPR RI periode Saat berpidato dalam sidang tahunan MPR, Ketua DPR Puan Maharani menyinggung masalah kesetaraan antara pria dan wanita. Bahkan ia sempat melantunkan lagu berjudul Imagine yang dinyanyikan John Lennon. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Lalu ada acungan jempol 2 jari untuk Presiden Prabowo Subianto dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan tidak ketinggalan sejumlah anggota DPR yang kompak joget bersama. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Fri Mariana pamit, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Sampai jumpa.